Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etang manggala mutamanti. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, dimanapun saat ini berada, meskipun kondisi saat ini di negara kita sedang terkena wabah penyakit, namun hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar Dhamma dengan tinggal di rumah masing-masing. Saya baru pertama kali ini diminta atau mengikuti kegiatan yang sangat baik ini, yaitu bedah sutta. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian sudah sering mengikuti, sehingga sudah banyak mendengar dari para pembicara, baik dari para biku, samanera, maupun dari para pandita. Keinginan untuk mengetahui lebih jauh, lebih dalam tentang ajaran dari Guru Agung kita yang saat ini dinamakan dengan istilah bedah sutta. Ya. Saya tidak perlu menjelaskan lagi mengenai apa itu bedah sutta. Namun sebagai gambaran supaya kita itu tidak sampai berpikir yang lain, bedah sutta adalah menjelaskan apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita, di mana kita masih belum mengerti. Sebagai seorang biku, kami memiliki kewajiban untuk memberikan pengertian kepada para umat yang belum mengerti, sudah tahu tapi belum mengerti, agar menjadi lebih tahu lagi. Ya tentunya sudah banyak sutta-sutta yang dibahas. Kita tidak akan menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha dengan bedah sutta ini. Ini bukan dari pandangan kita pribadi, tetapi memang ini sudah merupakan ajaran dari Sang Buddha. Yang dalam ajaran tersebut, saat ini kita akan mengambil satu sutta yang ada di Majjhima Nikaya, Majjhima Panasaka, yaitu Jiwaka Sutta. Sutta tentang tabib Komarabaca. Saya yakin para pendengar, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tidak asing dengan nama tabib Jiwaka Komarabaca ini. Jiwaka Komarabaca ini merupakan nama dari seorang tabib yang terkenal pada zaman Sang Buddha. Sehingga sutta ini dinamakan sebagai Jiwaka. Karena ada perbincangan tanya jawab antara tabib Jiwaka dengan Sang Buddha.
Untuk lebih jelasnya, supaya kita juga mengetahui tabib jiwaka itu bagaimana. Mengapa tabib jiwaka itu sampai menjadi tabib yang terkenal. Dan namanya Jiwaka Komarabaca. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tabib Jiwaka Komarabaca ini. Dulu di Rajagaha ada seorang wanita cantik pada zaman itu. Ya, kalau pada zaman dulu dinamakan sebagai Sobeni. Setiap orang yang ada di kota itu, Rajagaha, sangat memuji kecantikan yang dimiliki oleh Sobeni tersebut. Suatu saat Sobeni ini mengandung. Nah, sebagaimana Sobeni, ketika mengandung maka tidak ada yang menginginkan atau kurang tertarik lagi. Maka dia berdiam di rumah, membatasi tidak menerima tamu. Nah, pada saat melahirkan, anaknya ini kemudian disuruh membuang atau meletakkan di tempat sampah. Pada saat itu, Pangeran Abaya, putra dari Raja Bimbisara, bersama pengawal sedang naik kereta keliling istana, keliling kota, dan melihat kerumunan burung gagak yang ada di tempat sampah itu. Kemudian minta pengawalnya, ada apa itu? Nah, pengawalnya kemudian menghampiri kerumunan gagak itu. Dan di situ ada seorang bayi yang ditinggal dalam tempat, ya, tempat bayi, ditinggal diletakkan di situ. Oleh pangeran, bayi itu kemudian dibawa ke istana. Jiwaka ini artinya yang masih memiliki kehidupan atau masih hidup. Ya, Jiwaka adalah yang masih hidup. Komarabaca ini diambil dari nama pangeran yang mengambil dan merawat bayi tersebut. Sehingga orang-orang di situ menamakan beliau sebagai Jiwaka Komarabaca. Beliau belajar kedokteran, tabib pada saat itu, hingga dalam waktu 7 tahun beliau sudah mampu menyelesaikan dan menguasai semua ilmu yang diberikan oleh guru beliau. Nah, singkat cerita, karena ini berhubungan Jiwaka Sutta, yang ada di sini sebetulnya bukan kisah tentang tabib Jiwaka. Tetapi kalau kita tidak kenal, tidak tahu siapa tabib Jiwaka itu, tentunya kurang memahami. Jadi tabib Jiwaka ini setelah menyelesaikan sekolah tersebut, beliau menjadi tabib di Rajagaha dan menjadi seorang tabib yang selalu merawat Sang Buddha. Nah, pada suatu saat Sang Buddha pergi ke hutan Ambawana, di mana atau hutan mangga, di mana hutan
mangga ini adalah pemiliknya adalah Jiwaka Komarabaca ini. Beliau mendatangi Sang Buddha 2-3 kali dalam sehari sebagai tabib beliau, tabib Sang Buddha dan Biku Sangga yang ada di situ. Ketika pergi mengunjungi Sang Buddha di Wihara Jetavana, di Wihara Weluwana, tabib Jiwaka ini kemudian memiliki satu pemikiran. Kalau Sang Buddha tinggal di dekat tempat saya, tentu saya akan lebih bisa merawat beliau ketika beliau sakit dan tidak terlalu sulit dalam perjalanan. Maka beliau membuat atau membangun wihara, kuti, tempat tinggal di hutan mangga itu. Maka sejak saat itu, hutan mangga itu diserahkan atau didanakan untuk Sang Buddha dan Biku Sangga. Maka di sini di awal dari suta tersebut dikatakan sebagai Jiwakasa Komarabacasa Ambawane. Jadi suta ini terjadi di hutan mangga milik tabib Jiwaka Komarabaca. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, ini sekilas penjelasan mengenai tabib Jiwaka Komarabaca dan mengenai awal dari suta ini. Pada zaman dulu, sebagaimana yang terjadi sebelum Sang Buddha muncul, itu banyak guru-guru yang ahli di bidangnya masing-masing. Para guru, para petapa yang ada pada zaman Sang Buddha itu, sebagian ada yang senang, sebagian ada yang benci, hingga membuat satu istilah-istilah atau fitnah-fitnah agar nama baik Sang Buddha ini redup. Salah satu hal yang membuat atau yang dikeluarkan, dilemparkan oleh beberapa guru itu adalah berkenaan dengan makan daging. Nah, Jiwaka Komarabaca ini mendatangi beliau di hutan Ambawana atau di hutan mangga dan bertanya kepada beliau, Sang Buddha, beberapa orang membunuh makhluk hidup untuk dipersembahkan khusus kepada Sang Buddha. Sang Buddha mengetahui hal ini, namun tetap makan daging tersebut. Apakah itu tidak bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, bahwa para biku tidak boleh makan daging? Ini yang ditanyakan oleh tabib Jiwaka Komarabaca untuk mengklarifikasi apa yang dilemparkan oleh guru-guru pada zaman itu, sehingga mereka tidak sampai, atau umat-umat yang yakin pada Sang Buddha pada saat itu tidak sampai redup keyakinannya terhadap Sang Buddha. Sang Buddha kemudian menjelaskan yang
mana di situ ada 3 jenis daging yang tidak pantas untuk dikonsumsi dan 3 jenis daging yang pantas untuk dikonsumsi. Daging yang tidak pantas dikonsumsi adalah daging yang didapat atau yang dipersembahkan oleh umat tersebut ketika biku itu melihat, mendengar, dan mencurigai. Ini daging, 3 jenis daging yang tidak boleh dikonsumsi oleh biku itu. Dan 3 jenis daging yang boleh dikonsumsi adalah jika daging itu didapat atau dipersembahkan ketika tidak melihat, mendengar, atau mencurigai makhluk itu dibunuh untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha atau Biku Sangga. 3 jenis daging yang saya sebutkan tadi, kemungkinan Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar apa yang dilihat, didengar, dicurigai itu. Tapi bukan hanya sekadar dilihat, didengar, dicurigai. Dalam penjelasan sutta ini, ketika biku Pindapata melihat berumah tangga keluar dari rumah, membawa jaring, membawa pancing, kemudian berumah tangga itu mempersembahkan daging ini atau ikan yang didapat dari memancing atau membunuh makhluk hidup. Daging yang seperti ini, para biku tidak boleh, tidak diperkenankan untuk memakannya. Kemudian satu lagi yang didengar, para biku mendengar bahwa para perumah tangga atau salah satu perumah tangga keluar membawa alat-alat berburu atau memancing yang kemudian mempersembahkan daging atau ikan tersebut. Ketika mendengar seperti ini, para biku juga tidak boleh mengkonsumsi daging tersebut. Atau tidak, yang satu lagi mencurigai, ya, para perumah tangga ini berbondong-bondong pergi berburu atau memancing, yang kemudian melihat atau mempersembahkan daging itu kepada biku itu. Nah, biku ini curiga apakah daging ini dari hasil pembunuhan tadi atau tidak. Nah, ini yang namanya curiga. 3 jenis daging ini, ketika para biku atau ketika menerima, para biku menerima, ini tidak boleh memakannya. Daging yang pantas dikonsumsi ada 3, yaitu yang tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak dicurigai. Ketika umat
perumah tangga mempersembahkan daging atau berburu, kemudian mempersembahkan daging itu kepada para biku. Kalau biku itu melihat atau mengetahui, para biku itu tidak boleh memakan. Karena daging ini dipersembahkan khusus untuk biku tersebut. Namun, jika para biku mendapat jawaban, penjelasan dari perumah tangga itu, Bante, daging ini saya dapatkan bukan untuk Bante, tetapi untuk diri saya sendiri atau untuk orang lain. Jadi daging itu dibunuh atau binatang itu dibunuh tidak untuk Bante, tetapi untuk diri saya sendiri atau untuk orang lain. Dengan penjelasan seperti ini, maka itu berarti daging itu dibunuh bukan ditujukan untuk para biku yang menerima itu. Ya, kalau para biku itu menerima, para biku bisa memakannya dan tidak sebagai satu pelanggaran. Demikian juga yang didengar. Ketika para biku mendengar bahwa umat yang mempersembahkan dana kepada para biku, mempersembahkan daging kepada para biku itu, daging itu dari pembunuhan. Misalnya seperti itu. Para biku tidak menerima, tapi kemudian umat itu memberikan penjelasan bahwa daging ini oleh perumah tangga didapatkan bukan untuk para biku, bukan untuk Bante, tetapi untuk saya atau untuk yang lain. Dalam hal ini para biku boleh memakannya. Tidak ada satu pelanggaran. Yang ketiga, juga demikian, daging itu meskipun para biku itu curiga bahwa jangan-jangan daging ini tadi didapat dari hasil pembunuhan atau dibunuh khusus untuk didanakan kepada saya. Ketika para biku mendapat penjelasan dari umat, Bante, daging ini saya dapatkan bukan untuk Bante, tetapi untuk saya atau untuk yang lain. Dapatkan di sini artinya didapat dari pembunuhan itu misalnya, ya seperti itu. Ini para biku tidak melakukan pelanggaran dan bisa menerima. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian, ini penjelasan sedikit yang mungkin kita pernah mendengar daging-daging tersebut yang dijelaskan oleh para biku. Ada penjelasan lain dalam sutta ini, yaitu mengenai 5 jenis perbuatan baik yang dilakukan, tapi dengan membunuh makhluk hidup. Ini akan memberikan akibat yang tidak baik. Ya. Perbuatan baik yang dilakukan dengan membunuh makhluk hidup. Ini akan menghasilkan buah yang tidak baik atau buruk. Apa 5 jenis perbuatan itu? Ya, yang pertama,
ketika orang itu berkata, pergilah Anda dan bawa binatang dengan nama itu, nama ini ke sini. Misalnya menyuruh orang untuk membawa kambing. Ya, pergilah Anda dan bawa kambing itu ke sini. Dengan berbuat seperti ini, orang yang menyuruh tersebut, dia sudah melakukan perbuatan buruk. Menyuruh ini dengan tujuan bahwa kambing itu nanti akan dibunuh, disembelih oleh orang yang menyuruh itu. Ya, bukan hanya sekadar disuruh membawa ke sini kemudian dipelihara, ya. Yang kedua, ketika binatang tersebut dibunuh atau dijerat lehernya, apa binatang yang dijerat? Kambing tadi dijerat lehernya, ya. Jadi pada saat kambing itu dijerat lehernya, kambing itu merasakan satu penderitaan, duka domanasa, penderitaan jasmani maupun batin. Pada saat binatang itu menderita, pada saat itu juga penerima ini juga, atau yang menyuruh tadi itu juga mendapat akibat perbuatan buruk. Melakukan perbuatan buruk. Yang ketiga, dia berkata, pergi dan bunuhlah binatang ini. Kalau tadi masih jauh binatangnya, kemudian binatangnya itu ditali, dibawa ke sini. Nah, sekarang binatangnya ini, kambingnya ini sudah ada di sini. Dan orang ini berkata, pergi dan bunuhlah binatang ini. Ini sudah melakukan perbuatan buruk juga. Dan mendapatkan akibat yang tidak baik. Ya. Jadi di sini saya menggunakan istilah atau contoh kambing, ya, tapi bukan hanya sekadar kambing saja. Ya, banyak yang bisa kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sini supaya lebih jelasnya, saya menggunakan contoh binatang kambing itu. Jadi yang ketiga tadi, dia menyuruh orang itu untuk pergi dan membunuh binatang itu. Ya, pergi dan bunuhlah binatang ini. Di sini orang itu sudah melakukan satu tindakan buruk, ya, meskipun tujuannya baik, dia sudah melakukan perbuatan buruk dan akan menerima hasil yang buruk juga. Yang keempat, ketika binatang tersebut menderita duka domanasa akibat dibunuh itu. Jadi bisa dibedakan, ya, dari tadi yang ketiga tadi itu menyuruh untuk membunuh. Yang keempat ini binatang itu dibunuh. Ya, binatang itu dibunuh sehingga binatang itu merasakan duka domanasa atau penderitaan yang luar biasa, baik secara fisik maupun batinnya. Pada yang keempat ini juga sebagai salah satu sebab perbuatan baik itu akan menerima akibat buruk. Yang kelima, ketika binatang itu sudah dibunuh, sudah dalam bentuk makanan, daging, kemudian dipersembahkan kepada Tathagata dan para biku. Dia
berharap semoga Bante senang dengan daging ini. Ya. Semoga Bante menikmati daging ini, persembahan daging ini. Dengan berkata seperti itu, dia sudah menerima akibat perbuatan buruk. Jadi 5 hal ini dijelaskan dalam jiwa kasuta itu. Ya, jadi 5 jenis perbuatan baik dengan membunuh makhluk hidup yang hasilnya buruk. Ya, jadi bingung enggak? Ya, jadi dimulai dari langkah awal dengan menyuruh orang itu untuk membawa binatang tersebut, membawa kambing itu. Orang itu kemudian menjerat kambing itu. Setelah dibawa, kambing itu kemudian disuruh dibunuh. Setelah dibunuh, ya, pada saat dibunuh itu dia juga merasakan penderitaan, kambing itu merasakan penderitaan, dan masih meminta Tathagata dan para biku untuk bergembira menerima persembahan daging tersebut. Nah, ini merupakan 5 jenis perbuatan baik dari membunuh makhluk hidup ini yang akan menerima akibat buruk dalam suta ini. Selanjutnya, ya, yang dijelaskan dalam suta ini adalah pemancaran meta. Jadi para biku memancarkan meta cinta kasih ke 4 arah. Ketika para biku menerima undangan dari perumah tangga, para biku duduk untuk menerima dana atau persembahan makanan dari perumah tangga itu. Para biku tidak mengharapkan semoga umat ini nanti akan melakukan hal yang baik seperti ini lagi di kemudian hari. Para biku tidak mengharapkan hal seperti itu. Pada saat makan, para biku juga mengetahui cacat akibat makanan itu. Sehingga para biku pada saat sebelum makan, biasanya para biku akan merenungkan tujuan dari makan itu. Sehingga yang dimaksud dengan pemancaran meta di sini beda pemancaran meta yang dilakukan pada saat kita meditasi. Ya, meditasi meta bawana, pengembangan cinta kasih itu. Meta yang dimaksud di sini, para biku tidak mengharapkan apa yang dia terima saat ini supaya dilakukan oleh umat itu lagi di kemudian hari. Ini pemancaran meta. Pemancaran karuna, mudita, maupun UPK yang ada di dalam suta itu juga sama demikian. UPK ini para biku tidak menolak meskipun makanan yang dipersembahkan itu adalah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, para biku tetap menerima persembahan tersebut. Sehingga di situ para biku tidak mengharapkan hal-hal yang baik yang dia terima saat ini. Pada saat itu, ini yang kemudian dinamakan
sebagai UPK. Ya, Ibu, Bapak, saudara-saudari sekalian, apa yang diajarkan oleh guru agung kita dalam tanya jawab ini, kemudian bertanya kepada tabib Jiwaka Komarabaca ini, apakah para biku yang melakukan seperti itu merupakan perbuatan buruk? Apakah itu satu hal yang tidak pantas, tidak sesuai, menimbulkan permusuhan, pertentangan? Tabib Jiwaka Komarabaca menjawab, tidak, Bante, hal itu sudah sesuai. Nah, maka kata biku di sini itu juga untuk mengacu pada nama Tathagata sendiri. Sehingga pada saat menerima penjelasan seperti itu, tabib Jiwaka Komarabaca menjadi yakin dan dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Sang Buddha mengenai kata-kata yang tidak sesuai yang dilemparkan oleh para petapa pada zaman itu. Sehingga tidak mengkonsumsi daging, atau kalau kita bisa melihat di situ ada beberapa nama daging yang tidak boleh dikonsumsi oleh para biku, atau tidak boleh dipersembahkan kepada para biku. Ya. Daging manusia, gajah, kuda, anjing, ular, singa, harimau, macan tutul. Berapa itu? Ada 10 ya. Ya. Jadi ada 10 daging itu yang memang tidak bisa dikonsumsi. Ini. Jadi tabib Jiwaka Komarabaca ini juga menjadi Sotapanna, ya, sebagai seorang Sotapanna setelah beliau mempersembahkan, tapi bukan saat ini, ya, setelah beliau mempersembahkan wihara Ambawana, itu beliau menjadi seorang Sotapanna. Maka beliau menjadi salah satu tabib yang peduli dengan kesehatan Sang Buddha. Nah, di situ beliau kemudian bertekad seumur hidup beliau akan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, penjelasan dalam Jiwaka Komarabaca ini, ya, cara garis besarnya adalah penjelasan berkenaan dengan daging, ya, pembunuhan daging yang didapat dari pembunuhan makhluk hidup yang dipersembahkan kepada para biku. Jadi ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi dan ada yang tidak bisa dikonsumsi. Sebagaimana yang saya jelaskan secara singkat tadi di depan. Ya. Ya, saya kira untuk penjelasan Jiwaka Sutta ini tidak terlalu detail, tidak terlalu banyak. Mungkin nanti bisa disambung dengan tanya jawab. Ya, silakan. Ya, Anumodana Bante atas penjelasannya. Mungkin dari Bapak, Ibu, atau saudara-saudari sedama ada yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan raise hand atau bisa mengetik di bagian chat.
Suaranya nggak kedengaran. Iya. Bisa. Mulyati ya, resen ya, ada resen. Iya. Bukan. Ya, silakan Ibu Mulyati. Ya, namaste Bante. Ya, loh, Ibu atau Bapak ini? Iya, suami istri Bante. Suami istri, iya silakan. Iya. Bante mau tanya mengenai tabib jiwaka itu. Tadi kan Bante mengatakan bahwa beliau menjadi sotapana. Apakah tabib ini menjadi biku atau bagaimana Bante? Makasih Bante. Iya, tabib jiwaka komara baca ini tidak menjadi biku, Pak. Jadi tabib jiwaka komara baca ini sebagai perumah tangga. Namun demikian beliau sebagaimana para perumah tangga yang lain seperti Anantapindika, Ibu Wisaka, beliau menjadi seorang sotapana ketika menjadi perumah tangga. Ya, jadi untuk menjadi sotapana itu sebagai perumah tangga juga bisa. Dan pada zaman Sang Buddha, perumah tangga yang menjadi sotapana itu tidak sedikit. Jadi tabib jiwaka tadi menjadi sotapana ketika beliau mempersembahkan hutan mangga atau kebun mangga, ya kebun mangga tempat beliau atau milik Jiwaka Komara Baca ini untuk menjadi tempat tinggal Sang Buddha dan para biku. Nah, setelah selesai, di situ ada penjelasan yang lebih rinci dalam riwayat Jiwaka di suta yang lain. Jadi di sini penjelasan mengenai tabib Jiwaka ada di beberapa suta, tidak hanya di dalam suta Jiwaka Suta ini saja. Ya, jadi banyak yang menjelaskan beberapa suta yang menjelaskan mengenai riwayat dari tabib jiwaka ini, Pak. Ya. Baik Bante, makasih Bante. Ya, baik, Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk riset. Oh, ya ada. Ibu Is ingin bertanya? Ya, Bu Is ingin bertanya? Silakan. Mau ada yang nanya? Hah? Itu mama yang nanya. Iya. Saya bacakan. Ya, silakan. Sebentar, Bante. Ya. Dari Vivilia, Bante. Sore, Bante. Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya, pada saat perenungan tadi, Bante jelaskan adalah UPK, di mana para biku akan menerima dana walaupun tidak sesuai dengan keinginan. Bagaimana jika barang yang didanakan diminta atau di-request oleh para Bante sendiri? Contoh, Bante meminta makanan khusus kepada Dayaka. Apakah ini termasuk perenungan atau bagaimana? Terima kasih, Bante. Iya. Jadi para biku diperkenankan
untuk meminta makanan atau yang lain kepada dua orang. Yang pertama kepada keluarga. Ya, jadi yang namanya pawarana. Yang kedua tadi kepada umat yang telah pawarana. Artinya yang telah memberikan kesempatan kepada biku itu untuk meminta apa yang diperlukan kepada umat tersebut. Keluarga tadi adalah mereka yang ada hubungan. Ya, dalam Vinaya itu ada 7. Di atas kita ada 3, di bawah kita ada 3. Di atas kita orang tua, kakek, nenek, kemudian di atasnya kakek, nenek lagi. Yang di bawah kita ya ada anak, cucu, cicit. Ini. Jadi ini para biku boleh meminta. Yang umat adalah mereka yang pawarana. Jadi kalau umat tidak pawarana, biku itu meminta umat yang tidak pawarana, maka biku itu melakukan pelanggaran. Pawarana, kadang umat melakukan pawarananya seperti ini misalnya, para biku diajak ke rumah makan. Nah, kemudian umat memberikan menu. Bante silakan memilih sendiri. Ya, ada yang seperti itu. Bante silakan memilih sendiri. Nah, ini umat melakukan pawarana. Jadi karena sudah pawarana, maka biku bisa memilih apa yang bisa dikonsumsi itu. Ya. Perenungannya bagaimana dengan apa yang di Jiwaka Sutta itu? Jadi yang perlu kita ketahui juga, jadi memang di dalam Jiwaka Sutta ini sebagian besar itu yang dijelaskan oleh Sang Buddha pada saat itu mereka yang telah mencapai tingkat kesucian, termasuk yang paling tinggi arahat. Sehingga perenungannya itu memang betul-betul dalam. Sedangkan kondisi saat ini, sekarang ini, sebagai biku, meskipun biku juga masih memiliki kotoran-kotoran batin yang tidak sempurna seperti pada zaman Sang Buddha Arahat. Jadi pada zaman sekarang ada para biku yang sebelum makan melakukan perenungan, ada yang lupa melakukan perenungan. Ya. Jadi apa yang diberikan, ya, dayaka itu juga termasuk mereka yang pawarana. Kalau misalnya dayaka di sini sebagai mungkin lebih tepat kapia, ya. Dayaka itu adalah penyokong. Mungkin yang dimaksud tadi mereka yang sebagai kapia, ya, bukan dayaka. Kalau sebagai dayaka tadi adalah harus pawarana. Bante mau makan apa? Nah, menunya misalnya diberikan. Tapi kalau sebagai kapia, karena memang dana yang dibawa oleh kapia itu adalah dana biku, dan kapia itu bisa menyiapkan makanan atau hal-hal apa yang pantas untuk kebutuhan para biku itu. Ya, jadi kalau misalnya umat-umat yang berdana, nah itu yang mengatur adalah kapia. Kapia yang mengatur untuk mencarikan apa yang sesuai, apa yang pantas bagi para biku itu. Mungkin yang dimaksud kapia, Bu, ya. Kapia atau penyokong dayaka?
Ini dari Vivilia di ketiknya Dayaka, Bante. Bante meminta makanan khusus kepada Dayaka. Mungkin ya yang dimaksud dengan kapia, Bante. Iya. Jadi kalau Dayaka itu apa namanya, seperti penyokong. Maka istilah Dayaka sekarang yang dimasukkan dalam wihara-wihara, pengurus wihara, sebetulnya itu juga agak kurang sesuai. Karena Dayaka itu lebih tepat ke arah penyokong. Seperti Anatapindika, Ibu Wisaka, nah itu disebut sebagai Dayaka, Dayika. Sedangkan pengurus wihara, ya pengurus wihara itu lebih tepat sebutannya adalah Karaka. Karaka yang melakukan atau membantu tugas-tugas wihara itu. Sedangkan umat yang membantu kebutuhan para biku disebut sebagai kapia. Kapia adalah orang yang membantu mencarikan, menyiapkan apa yang pantas untuk samana, para biku maupun samanera. Ya, itu 3 hal ya. Dayaka, kapia, dan karaka. Nah, nanti yang sesuai yang mana? Apakah ada pertanyaan lainnya lagi, Bu? Siapa, Silvi? Vivilia. Vivilia, ya. Ada langsung dari Pertanyaan selanjutnya, Bante, dari Ratna. Apakah ada dalam sutta yang mengatur cara makan? Jenis makanan apa? Dan waktu makan bagi orang awam atau sangga? Mengatur cara makan. Ini untuk para biku atau untuk umat? Apakah ada dalam sutta yang mengatur cara makan, jenis makanan apa, dan waktu makan bagi orang awam atau sangga? Mungkin Sutta yang mengatur dari cara Ratnanya makan. bisa bicara langsung kali ya, supaya lebih jelas ya. Ya, yang tadi itu juga termasuk cara makan yang dilakukan oleh para biku. Jadi untuk cara makan para biku itu ada disebutkan, tadi juga sudah saya sebutkan, dan tidak hanya di dalam satu sutta, banyak sutta yang menjelaskan mengenai cara makan biku, yaitu pergi melakukan pindapata. Ini adalah cara makan biku. Nah, sejak seseorang itu menjadi biku, maka cara mendapatkan makanan, ya ini mungkin yang dimaksud cara mendapatkan makanan ya, bukan cara makannya, begitu ya. Ya, cara mendapatkan makanan itu. Jadi para biku, samanera, cara mendapatkan makanannya adalah dengan cara pindapata atau ada perumah tangga yang mengundang. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di sutta itu, para biku pindapata juga menerima undangan dari umat. Sedangkan untuk cara makan umat, ya tentu cara makannya ini adalah dari hasil, bukan dari mija ajiwa, ya, bukan dari penghasilan cara penghidupan yang salah. Ini untuk mendapatkan kebutuhan hidup itu. Kalau cara makan yang dimaksud mungkin seperti itu ya. Saya agak rancu menangkap cara makan atau cara mendapatkan makanan itu. Mungkin Ibu Ratna sendiri yang ingin bertanya supaya Bante juga lebih jelas yang dimaksud dengan pertanyaannya tadi. Silakan. Sudah. Sotihotu Bante. Ya, Bu Ratna. Bante, yang mau saya tanyakan itu begini Bante. Mungkin ada
kalau dibilang tips ya salah ya Bante. Misalnya cara makan misalnya dikunyah, misalnya berapa kali gitu Bante. Terus ada jenis makanan yang nggak boleh dimakan gitu Bante. Oh, Terus begitu. yang lagi, karena saya pernah baca di buku Dhamma, saya lupa di mana saya baca kayak begitu Bante. Cuma saya ingin refresh, saya punya ingatan itu jenis makanan apa, terus waktunya gitu Bante. Untuk orang awam maupun untuk ini sangha Bante. Terima kasih Bante. Ya. Ya, baik Bu. Jadi mengenai waktu makan, ya, Sang Buddha telah, ini untuk biku ya, Sang Buddha telah menetapkan para biku. Jadi ada yang namanya wikala. Jadi di luar waktu. Waktu ini bukan mengacu pada jam. Waktu yang namanya wikala ini di luar tengah hari atau setelah tengah hari. Lewat tengah hari. Nah, para biku waktu itu belum ada jam. Pada zaman itu belum ada jam. Maka digunakan sebagai wikala itu, tengah hari. Berhubung sekarang ada jam, maka banyak yang menggunakan patokannya jam 12. Padahal tengah hari itu tidak selamanya jam 12. Nah, seperti di sini saja, itu kadang tengah hari itu bisa jam 11.50, bisa jam 12.10. Jadi tidak sama. Ya, itu yang tengah hari itu. Tapi supaya tidak ada keraguan-raguan, tidak ada keresahan di dalam pikiran biku itu, ya tengah hari itu disepakati jam 12. Nah, itu. Jadi ini masing-masing bisa menyesuaikan ya. Itu untuk mengenai waktu makan. Nah, mengenai jenis makan, jenis makanan, ya, jenis makanan tidak harus sama setiap biku. Karena masing-masing punya, mungkin kalau bisa diistilahkan adalah punya kecenderungan menghindari makanan-makanan tertentu. Tapi di sini yang tidak boleh dimakan, tadi itu yang telah saya sampaikan ya, dari hasil pembunuhan yang dilakukan oleh mereka yang berdana, dari membunuh, melihat sendiri, mendengar atau mencurigai. Nah, itu ketika perumah tangga itu tidak menjelaskan bahwa binatang itu dibunuh bukan untuk dipersembahkan kepada biku itu. Atau kalau boleh, ikan ini dimasak bukan untuk para biku, tapi untuk diri sendiri dan keluarga. Nah, kalau ikannya kalau umatnya tidak memberikan penjelasan seperti itu, bikunya mengetahui, ya itu bikunya tidak boleh jenis makanan seperti itu. Sedangkan umat, ya ini fleksibel juga. Umat mau mengikuti tata cara makan para biku di luar tengah hari, ya mau makan sekali atau 2 kali, ya atau 3 kali, ya silahkan. Ya, jadi kalau di umat tidak ada pantangan apa yang didengar di masyarakat, kadang dengan makan ini itu lebih baik. Ya, makan ini itu lebih baik. Nah, itu terserah dari umat. Karena di dalam penjelasan umat bisa makan makanan yang sesuai, tentu sesuai dengan kesehatan. Sesuai dengan dhamma, sesuai dengan kesehatan juga. Jadi kalau meskipun tidak buruk, tapi kalau tidak sesuai dengan kesehatan, itu juga termasuk makanan yang tidak sesuai, makanan yang tidak pantas untuk dimakan umat itu. Misalnya darah tinggi, tapi makannya daging-daging terus gitu. Ya itu termasuk makanan yang tidak pantas. Nah, jadi ini dokter yang lebih
lebih mengetahui ya. Kalau saya masalah makanan jenisnya apa, saya nggak begitu paham Bu ya. Begitu Bu Ratna ya. Ya, nuwadana Bante. Ya. Selanjutnya Bante, ada pertanyaan dari Ibu Is Gustria. Saya mau tanya, perbuatan baik apa yang bisa dilakukan perumah tangga agar bisa mencapai sotapana selain berdana tempat tinggal untuk sangga? Iya. Perbuatan baik apa yang bisa dilakukan untuk mencapai tingkat kesucian sotapana ya. Jadi istilah cerita mengenai tabib jiwaka, mengenai Anatapindika, Ibu Wisaka. Jangan kemudian kita punya gambaran setelah mempersembahkan wihara, berdana kuti, kemudian mencapai sotapana. Ya, tidak bisa begitu ya. Jadi untuk menjadi sotapana itu perlu timbunan jasa kebajikan yang cukup. Tidak hanya sekadar apa yang dilakukan saat ini. Jadi seperti di dalam Manggala Sutta itu pubecak kata punyata. Jadi berkat timbunan kebajikan yang dilakukan pada masa lampau. Apa yang dilakukan oleh tabib jiwaka? Beliau juga memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Dari Bu Wisaka maupun Anatapindika dan perumah tangga lainnya. Nah, untuk menjadi seorang sotapana, ya selama mereka yang mempraktekkan ajaran Sang Buddha dengan baik, dengan benar, maka Sang Buddha mengatakan dunia ini tidak akan sepi, tidak akan kurang dari orang-orang suci. Kita tidak bisa melihat orang ini sudah sotapana atau belum. Kalau kita belum menjadi seorang sotapana itu atau lebih dari itu. Ya, seperti kita sekolah, kita belum mendapatkan gelar dokter. Kita tidak tahu dia sudah menjadi dokter atau belum. Yang tahu adalah mereka yang sama-sama sudah menjadi dokter. Menjadi sotapana juga demikian, Bu. Jadi kalau misalnya kita ingin menjadi sotapana, ya, menjadi sotapana, ya harus praktek apa yang diajarkan oleh guru agung kita. Ya, di situ ada di dalam Mahasatipatthana Sutta, di situ ada pencapaian-pencapaian apa yang dhamma apa yang bisa dilakukan untuk menjadi seorang sotapana itu. Sakadagami, anagami maupun arahat. Mahasatipatthana di situ adalah dasar dari perhatian yang benar. Praktek perhatian benar di situ. Jadi ada penjelasannya mungkin di dalam beberapa sesi ada pembicara-pembicara yang sudah pernah menjelaskan mengenai Mahasatipatthana Sutta ini. Ya. Jadi penjelasan Mahasatipatthana Sutta ini sangat rinci sekali, sangat detail. Jadi tidak bisa dijelaskan satu kali pertemuan saja. Jadi secara intinya perhatian terhadap apa? Rupa tubuh jasmani kita ini, ya, tubuh jasmani, wedana, perasaan, cita, perhatian kita, dan dhamman upasana. Jadi perhatian melihat secara langsung keempat hal tersebut. Ini bisa menjadi jalan atau merupakan jalan yang diajarkan oleh guru agung kita untuk menjadi seorang sotapana, sakadagami, anagami, maupun arahat. Begitu, Bu, ya. Ya, baik, Bante. Ada pertanyaan selanjutnya dari Aniwi. Namo Buddhaya, Bante. Kalau kita persembahkan daging, itu bukankah pasti sudah hasil pembunuhan?
tidak mungkin kita persembahkan daging dari binatang yang mati sendiri. Bukankah pasti ada pembunuhan di situ? Ya, jadi tadi saya ada ketinggalan satu hal lagi ya, bahwa daging yang dipersembahkan, ya daging yang dipersembahkan itu selain yang tadi saya jelaskan, itu juga ada daging yang didapat dari yang sudah dia punya. Ya, artinya kita sudah memiliki daging itu di kulkas atau mana tempat penyimpanan begitu, jadi tidak melalui pembunuhan. Nah, tidak semua daging, ya, tidak semua daging yang kita dapatkan itu melanggar dari 5 macam perbuatan baik yang mengakibatkan hal buruk tadi itu. Ya, kalau kita tidak menyuruh yang 5 hal tadi apa? Ya, kita tidak menyuruh orang untuk membawa binatang itu, ya, untuk apa? Mengikat, membunuh, kemudian mempersembahkan. Jadi kalau kita tidak menyuruh orang, kita sudah membeli daging yang memang sudah siap saji. Sekarang di pasar-pasar juga banyak daging-daging yang siap saji. Nah, itu tidak termasuk dalam pembunuhan. Nah, itu yang termasuk dalam salah satu daging tadi itu yang kita sudah memiliki atau sudah siap, tidak dari binatang hidup. Kalau yang dari binatang hidup tadi itu kita sendiri yang menyuruh. Nah, misalnya jenis ikan, kita ke restoran, kita lihat ada ikan, ya ikan yang masih di kolam gitu. Kemudian kita menunjuk ikan itu. Nah, ini baru termasuk pembunuhan. Tapi kalau kita membeli daging atau ikan yang memang sudah mati, ya, itu tidak termasuk dalam pembunuhan yang dapat kita lakukan. Ya. Sedangkan ikan, daging itu didapat dari mana, bagaimana, kita tidak perlu banyak pikiran. Karena kita membelinya itu memang sudah siap saji, ya, sudah siap saji, bukan yang masih hidup. Begitu, itu tidak termasuk dalam pembunuhan atau kategori yang saya sampaikan juga tadi itu. Demikian, Bu ya. Baik, Bante. Pertanyaan selanjutnya dari Karina. Selamat sore, Bante. Bagaimana dengan telur ayam kampung? Apakah boleh kita persembahkan buat Bante? Telur ayam kampung. Ya. Ya. Jadi kalau persembahan yang boleh dimakan oleh para biku tadi itu, di situ itu kan ada. Biku itu tidak melihat, tidak mendengar, tidak mencurigai, ya, bahwa telur itu atau daging itu dibunuh, atau kita ambil telur ini, contohnya telur itu, kita nggak tahu telur itu didapat dari mana. Ya, di situ para biku bisa menerima karena tidak termasuk dalam 3 hal tadi itu, tidak melihat, tidak mendengar, tidak mencurigai. Ya. Tapi kalau misalnya para biku itu melihat di rumah ada ayam yang sedang bertelur, kemudian telurnya itu dipersembahkan. Nah, jika para biku itu mengetahui atau mendengar atau mencurigai, ya, bahwa telur itu diambil untuk dipersembahkan kepada para biku, nah, di situ para biku tidak diperkenankan untuk menerima. Tapi kalau misalnya meskipun para biku itu tahu, ya, tapi kalau perumah tangga yang mau berdana itu memberitahu bahwa
telur ini dimasak bukan untuk Bante, tapi untuk saya dan keluarga, misalnya seperti itu. Jadi bukan dipersembahkan khusus Udi Sakatang. Jadi tidak dilakukan khusus untuk biku itu. Jadi di dalam suta itu ada Udi Sakatang. Daging yang dipersembahkan kepada para biku itu dilakukan, dibunuh khusus untuk dipersembahkan kepada para biku itu. Ya. Jadi kalau misalnya mau berdana telur kampung selama bikunya tidak tahu, tidak mendengar, tidak curiga, ya silakan saja. Tapi kalau misalnya kita tahu, wah ini ayam kampungnya banyak bertelur, nah ke situ kemudian ada suguhan telur, bikunya curiga, nggak mau makan, bikunya tidak makan. Tapi kalau setelah mendapat penjelasan Bante, telur ini dimasak bukan untuk Bante, tapi untuk keluarga, untuk saya dan keluarga. Nah, di situ para biku boleh tidak melakukan pelanggaran. Begitu, Bu ya. Ya, baik Bante. Pertanyaan selanjutnya, apakah seorang biku boleh meminta makanan tertentu jika sedang sakit? Apakah boleh kita bertanya kepada seorang biku, apakah makanan kesukaannya? Ya, para biku diperkenankan meminta makanan kepada umat yang merupakan keluarga, ya, merupakan batih. Tadi saya sampaikan itu yang 3 atas, 3 bawah, atau kepada umat yang pawarana. Pawarana ini artinya kesediaan untuk membantu. Ya, pawarana di sini karena pawarana ini ada 3 macam. Ya, pawarana biku kepada biku. Nah, ini dilakukan setelah masa wasa. Ketika keluar masa wasa, di situ ada yang istilahnya namanya mahapawarana. Kesediaan untuk menerima nasihat. Jadi para biku saling menasihati atas apa yang dilihat, didengar, dicurigai. Ya. Nah, kemudian pawarana yang kedua itu adalah yang istilahnya di dalam kebikuan itu kertas pawarana. Ini sebagai pengganti umat yang berdana pacaya. Jadi para biku tidak bisa menerima pacaya langsung. Maka ada istilahnya kertas pawarana atau lembar pawarana. Lembar pawarana ini umat bisa menyerahkan langsung ke tangan biku. Sedangkan catuk pacayanya dititipkan kepada kapia tadi. Pawarana yang ketiga, pawarana umat kepada biku. Artinya kesediaan untuk membantu kebutuhan para biku. Dan ini ada masa waktunya, kadaluarsanya. Jadi kalau umat, Bante saya pawarana, apa yang Bante perlukan, butuhkan, silakan beritahu saya. Ini waktunya hanya 4 bulan. Setelah 4 bulan, para biku tidak diperkenankan untuk meminta lagi. Kalau para biku meminta setelah lewat 4 bulan, maka para biku melakukan pelanggaran. Jadi, para biku yang sakit diperkenankan untuk minta kepada umat yang pawarana kepada biku itu. Kalau tidak ada umat yang pawarana, bagaimana? Para biku bisa menyampaikan kepada sesama para biku atau kepada kapia yang ada di wihara. Karena kapia tugasnya membantu kebutuhan para biku. Begitu, Bu ya. Baik Bante, pertanyaan selanjutnya dari Romo Alvin. Namo Buddhaya Bante. Bagaimana pendapatnya tentang daging yang disiapkan untuk berbagai macam perayaan seperti resepsi pernikahan?
Karena biasanya jumlah cukup banyak. Sepertinya tidak begitu memungkinkan bahwa daging tersebut awalnya berasal dari makhluk yang sudah meninggal. Yang sebelumnya saya ketahui tidak melanggar sila adalah membeli daging dari makhluk yang memang sudah meninggal, di mana makhluk tersebut bukan meninggal atas kehendak si pembeli. Bila demikian, bukankah organizer perayaan yang memilih memasukkan menu daging dan pemilik perayaan yang menyetujui menu tersebut juga mendapat karma buruk? Ya, kita sebagai perumah tangga, ya, sebagai perumah tangga maupun hidup dalam kondisi saat ini, meskipun pada zaman Sang Buddha sendiri, perumah tangga itu juga tidak semuanya suci, ya, tidak semuanya bisa bersih dari tindakan-tindakan yang tidak baik, termasuk melakukan karma buruk. Karma buruk ini bisa dilakukan melalui 3 cara. Pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani. Jadi, kalau dalam hal perayaan seperti itu, sekarang di umat kalau mau bersih, ya, mau betul-betul bersih, apakah memungkinkan? Nah, itu harus ditanya lagi. Nah, sedangkan karma buruk, ya, karma buruk atau perbuatan buruk itu terjadi bagaimana? Adanya niat. Niat untuk misalnya pembunuhan, niat untuk membunuh. Nah, orang yang memesan itu apakah memang ini dari segi yang punya hajat, ya, bukan dari pembunuhnya. Apakah kita misalnya yang punya si A, anggap saja si A ini yang memiliki acara resepsi, mau resepsi, niatnya mau membunuh, apakah ada niat untuk melakukan pembunuhan itu atau tidak? Kalau yang mengatur, organisirnya itu memberikan menu-menu ada daging-daging itu, apakah pada saat itu dia langsung terbayang, saya mau membunuh makhluk-makhluk ini atau tidak? Nah, karena yang namanya karma buruk itu adalah niat untuk melakukan. Ya, misalnya kita mau membunuh, itu juga harus memenuhi syarat sebagai pembunuhan itu. Kalau misalnya pembunuhan itu tidak tercapai syarat-syaratnya itu, pembunuhan itu juga tidak melanggar sila, tetapi itu memang melanggar dhamma. Ya. Jadi misalnya kita berjalan tidak sengaja menginjak semut, ada enggak semut yang kita injak waktu berjalan? Ya, pasti ada. Apakah kita memang punya niat untuk menginjak semut itu? Nah, tentu tidak, ya. Tidak. Jadi di situ meskipun tidak melanggar sila, tapi itu juga sebagai bentuk yang tidak kurang hati-hati. Ya, kurang hati-hati. Itu. Jadi kalau berkenaan dengan mereka yang punya hajat begitu, ya dikembalikan lagi kepada niatnya. Untuk memesan daging, apakah di situ ada niat untuk membunuh atau tidak? Begitu. Ya, Bante. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Jani. Selamat sore, Bante. Saya mau bertanya, pada waktu berdana makanan, sebaiknya kita mengucapkan apa? Anumodana Bante, atau Sangga Sademi, atau yang lainnya? Pada saat mempersembahkan dana, ya. Ya, Bante. Iya. Jadi ada beberapa tradisi yang dilakukan. Ya, di Indonesia juga ada beberapa tradisi persembahan makanan itu dengan mengucapkan gata persembahan makanan. Ya, di beberapa wihara ada, di beberapa wihara tidak ada. Kalau mau melakukan juga boleh, tidak dilakukan gata itu tidak diucapkan juga boleh. Jadi persembahan dana makanan, niat kita berdana
senang sebelum berdana, senang pada saat berdana, senang setelah berdana. Ini 3 syarat dana itu memiliki manfaat yang besar. Senang sebelum berdana, senang pada saat menyerahkan dana, senang setelah berdana. Gitu. Apakah melalui gata dulu ataukah tidak? Ya itu tidak masalah. Ya tergantung masing-masing daerah punya tradisi sendiri-sendiri. Tidak ada yang harus begini, harus begitu, tidak ada. Sedangkan anumodana ini yang masih banyak di kalangan kita salah mengerti. Ya. Anumodana dengan terima kasih itu berbeda. Ya. Anumodana adalah turut bahagia, turut senang, bahagia terhadap perbuatan bajik yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ketika kita mendengar orang lain berbuat baik, apakah berdana, apakah kewihara, baca parita, meditasi, anmodana. Tapi betul-betul turut senang. Bukan hanya sekadar ucapan di mulut saja. Ini adalah kebajikan. Ya, anmodana itu. Jadi beda dengan terima kasih. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mempersembahkan dana kepada para biku, ya, yang sesuai bagaimana, ya silakan masing-masing daerah. Kita tidak bisa mengatakan daerah ini benar, daerah situ tidak benar. Ya, seperti kita mau berkunjung ke keluarga. Tradisi di dalam keluarga itu juga berbeda-beda, tidak sama. Kita silakan disesuaikan dengan tradisi yang ada di dalam keluarga itu, di daerah itu di mana kita melakukan persembahan dana makanan kepada para biku. Begitu, Bu ya. Ya, baik Bante. Ada pertanyaan lagi dari Pak Jason Law. Selamat sore Bante, Wandami Bante. Dalam mengkonsumsi makanan, ada biku yang vegetarian. Seketika ada umat yang tidak tahu mempersembahkan dana makanan berupa daging dalam proses persiapan makanan tersebut. Kapia Bante menolak dana tersebut untuk didanakan. Dalam hal ini bagaimana menurut tanggapan Bante? Anumodana Bante. Iya. Jadi biku meskipun makan vegetarian, ya, makan vegetarian, tetapi biku itu menerima dana makanan atau mendapatkan dana makanan itu dari umat. Dan biku merupakan orang yang harus mudah dilayani. Ya, harus mudah dilayani. Jadi umat mau mempersembahkan apa yang sesuai. Kalau makanan tentu umat juga tahu makanan apa yang sesuai dengan para biku, tidak makanan yang tidak baik kemudian dipersembahkan. Nah, makanan vegetarian, kalau biku itu vegetarian, kemudian ada umat yang mempersembahkan makanan bukan vegetarian atau daging, ya, tapi dihalang-halangi oleh umat. Nah, justru umatnya itu yang melakukan perbuatan buruk. Yang menghalang-halangi orang berbuat baik itu yang berbuat buruk. Ya. Jadi tindakan bikunya bagaimana? Semestinya biku itu harus memberitahu kapianya itu. Meskipun tidak makan, menerima juga baik. Karena orang tidak tahu bahwa persembahan dana itu tidak sesuai dengan yang biku itu makan. Jadi di sini apa yang dilakukan oleh kapia itu tentu biku itu harus bisa memberitahu. Ya, ini berhubungan dengan biku itu. Sedangkan umat yang berdana, ya, umat yang berdana itu apa yang dia danakan tetap perbuatan bajik, ya, meskipun tidak sesuai dengan apa yang dimakan oleh para biku itu. Ya, begitu, Bu ya.
Ya, Bante, pertanyaan selanjutnya. Selamat sore, Bante. Bante, kalau misalnya pada saat kita memberikan makanan, berdana makanan kepada biku sangga, kemudian kita memberitahu, Bante, ini masakan saya masak tim ikan tenggiri misalnya itu apakah boleh, Bante? Boleh. Ya, tadi di situ apa namanya? Di situ tadi dijelaskan ya. Jadi makanan ini dimasak untuk saya, untuk keluarga. Ya, supaya biku itu tidak merasa daging ikan yang mungkin didapat dari pembunuhan itu kemudian dipersembahkan kepada para biku. Jadi kalau misalnya tadi itu yang ditanyakan, makanan ini saya masak sendiri begitu ya. Nah, saya masak sendiri untuk dipersembahkan kepada Bante. Ya, ya. Kalau misalnya dia belum bisa melepas keterikatan itu, ya, karena masing-masing masih memiliki keinginan untuk di situ, untuk menunjukkan. Ya, kalau belum bisa, ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti setelah mengetahui banyak, akan mengerti, dia bisa melepas, ya itu akan dia lepas sendiri. Jadi kalau misalnya contoh seperti itu misalnya ada contoh anak yang tidur belum bisa terlepas dari boneka, masih memerlukan boneka untuk tidur. Apakah sebagai orang tua akan merebut boneka itu? Nah, tentu tidak. Orang tua akan membiarkan anak itu tidur dengan boneka itu. Nanti setelah dia besar, bonekanya akan dilepas sendiri. Nah, sekarang banyak, meskipun sering kewihara, tetapi rasa berbaktinya kepada para biku kadang juga besar, ingin memberitahu, Bante ini saya masak ini sendiri. Iya. Asal apa yang dia masak itu bukan dari hasil pembunuhan, ya, bukan dari hasil pembunuhan itu. Ya, pertanyaan selanjutnya, Bante. Sekarang banyak orang dalam keadaan ini kan banyak orang yang membagi-bagikan sembako, Bante. Kemudian pada saat pembagian itu diposting di sosmed. Ada manfaatnya tidak? Karena sebagian penerima merasa direndahkan. Ya, ya ada sisi positif, negatif. Ya, semua ada sisi negatif, ada sisi positif. Sisi positifnya bisa mengajak orang lain yang belum tahu, saya mau berdana tetapi nggak tahu di mana saya harus berdana. Ya. Saya mau memberikan makanan ini, tapi saya nggak tahu di mana saya harus memberikan. Itu. Sisi negatifnya, ya itu menimbulkan ego yang melakukannya itu. Ya, jadi ada dua sisi positif, negatif, apalagi zaman sekarang, zaman sosmed, ya, berdana makanan pada zaman sekarang ini sudah muncul di sosmed mana-mana. Apakah nggak boleh? Silahkan saja, karena memang saat ini zamannya sosmed itu, dan itu kalau yang melihat dari sisi positifnya, tadi itu, oh saya juga tergerak, saya juga mau melakukan. Dia bisa melakukan, saya juga bisa melakukan. Itu kalau yang melihat dari sisi positif. Tapi kalau dari sisi negatif, berdana segitu saja kok disebarluaskan. Nah, jadi ya tergantung dari mereka yang itu, yang mengupload atau yang melihat. Ya kita tidak bisa mengetahui dan kita tidak bisa mencegah juga. Perbuatan baik tetap baik, berdana juga baik. Mereka yang menerima dana, ya, mereka yang menerima dana, yang berdana tidak ada sedikit pun keinginan untuk merendahkan.
Justru yang berdana itu ingin mengucapkan terima kasih. Dalam agama Buddha yang berdana justru yang harus berterima kasih. Kita punya banyak, tapi kalau nggak ada yang menerima, perbuatan baik nggak bisa. Ya, jadi banyak contoh-contoh mungkin yang di sosmed itu, mereka yang berdana justru malah yang berterima kasih. Berterima kasih tidak harus dikatakan melalui ucapan, bisa melalui tindakan. Begitu. Ya, pertanyaan dari Bapak Hendrik Balikpapan, titip tanya untuk Bante. Jadi anumodana sama dengan mudita cita? Ya, anumodana dengan mudita cita beda, Pak. Jadi anumodana tadi senang, bahagia ketika melihat, mendengar orang lain berbuat baik. Senang yang muncul, ya, yang muncul betul-betul muncul dari dalam hatinya, bukan sekadar ucapan saja. Sedangkan mudita cita, ya, rasa simpati di sini adalah senang, bahagia ketika melihat kesuksesan, keberhasilan orang lain. Misalnya buka toko baru, selamat ya, turut mudita cita. Anaknya lulus sekolah, senang, turut mudita cita. Tidak bisa kita mengatakan kepada anak itu anmodana. Itu. Jadi bedanya apa? Kalau anmodana senang, bahagia ketika melihat orang lain berbuat baik. Mudita cita senang, bahagia ketika melihat, mendengar keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang. Begitu. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Mungkin masih ada 1-2 pertanyaan, kami persilahkan. Iya, silakan. Oh, ada lagi dari Ibu Jani, Bante. Ya. Bante, saya mau bertanya lagi. Saya pernah baca kalau berdana langsung lebih baik. Tetapi saat ini banyak yang titip dana, galda, karena sudah sistem online, transfer dana saja. Iya, ya memang untuk manfaat, ya untuk manfaat dari segi manfaat, sahata deni, jadi itu bisa berdana dengan tangan sendiri, ya, dengan tangan sendiri, melalui tangan sendiri, itu akan memiliki manfaat yang lebih besar daripada hanya sekadar pesan antar, pesan lewat ojol ya, begitu langsung diantar. Nah, tapi melihat kondisi yang terjadi sekarang juga harus bijaksana. Kalau kita mau mengedepankan, saya mau berdana dengan tangan sendiri, tapi situasi sekarang, kondisi wabah yang sedang berkembang sekarang tidak memungkinkan. Juga di dalam peraturan pemerintah, sekarang ada PSBB, tidak boleh berkumpul berapa, maksimal 5 orang gitu ya. Nah, kalau misalnya wihara-wihara besar begitu yang sampai banyak orang berkumpul, ya tentu itu melanggar peraturan pemerintah dan tidak menjaga kesehatan diri sendiri. Karena untuk menjaga diri sendiri, kesehatan diri sendiri saat ini itu jauh lebih penting daripada mengedepankan saya mau mendapat karma baik, ya mau dana sendiri. Tapi kalau akibatnya nanti itu adalah jiwa kita atau kehidupan kita, itu tidak sesuai. Ya, lebih baik sekarang kita bisa menahan diri dulu sampai suasananya betul-betul aman. Nanti kalau sudah aman, nah baru mempersembahkan dengan tangan sendiri. Nah, kalau sudah aman, tapi kita tidak punya waktu, bagaimana? Kita bisa melakukannya juga melalui seperti itu. Kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Meskipun itu hanya
titip ke orang lain. Meskipun titip itu juga termasuk perbuatan baik. Ya, tidak, perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak akan hilang. Perbuatan baik tetap akan datang kepada pelakunya itu. Begitu, Bu ya. Baik, Bante. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Mungkin bisa kita tutup, namun sebelum ditutup, kami memohon Bante untuk melakukan pelimpahan jasa. Ya, baik Anmudana atas kebaikan yang dilakukan dengan mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai pada sore hari ini. Semoga kebajikan yang dilakukan bersama-sama ini dapat mengkondisikan kesehatan, kebahagiaan, tercapai pengharapan-pengharapan luhurnya. Dan terutama, mari kita bagi kebajikan ini kepada para leluhur kita, semua makhluk, khususnya mereka yang meninggal akibat wabah yang terjadi saat ini, dan yang lebih khusus lagi adalah kepada para pahlawan kita, para dokter maupun perawat yang melayani, merawat mereka hingga mereka harus meninggalkan keluarga dan meninggalkan kehidupan saat ini. Semoga mereka dapat mengetahui, dengan mengetahui semoga mereka turut berbahagia. Ik tang pati tang tum hang kipame wasami jatu sabe purentu sangkapam cando pakna rakso yatha manicho ti rakso yatha sapiti yo viwacantu sabaroko vinasatu mate bhavat vantarayo sukhitikayuko bhava abhivadana silisa nicang muddha pacayino cattaro dhamma vadhanti ayu wano sukhang balang ayan cakho dakina dina sangham hi supatitthita Tiga ratang hitayasa thanaso upakapati sonyati dhammo ca'ayang nitasito petana puja cakata ulara balanca bhikkhuna manupatinang tumhihi punyang pasutang anapakan ti bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata Sabba buddha nubhavena sada sodhi bhakwantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada sodhi bhakwantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sangha nubhavena sada sodhi bhakwantu te